Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan yang menyertai kehidupan kami hingga hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaan kami karena kami tahu Tuhan adalah Bapa yang sungguh baik yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, sebentar firman-Mu akan tersampaikan melalui renungan harian. Biarlah renungan harian ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu bisa tersampaikan kepada kami orang-orang percaya yang selalu mengerti akan kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini tanggal 1 Desember 2023 diambil dari kitab Yesaya 45 pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita sering mengalami kesulitan di berbagai hal. Bisa kesulitan dalam ekonomi, bisa kesulitan akan tingkah laku anak-anak yang sering tidak menuruti kata orang tua, dan sering dalam pemikiran kita muncul, apakah Tuhan telah meninggalkan aku? Sebenarnya Tuhan tidak mungkin meninggalkan umatnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat yang kelima ini dikatakan, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh umatnya. Pasal 45 ayat 1 sampai seterusnya ini menceritakan bagaimana Tuhan memberkati atau mengurapi Raja Kores supaya melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Babilonia. Kalau secara nalar ataupun secara pemikiran itu tidak mungkin hal terjadi, karena kita tahu Raja Kores atau dalam bahasa Batak Raja Sirus itu adalah Raja Persia yang memang tidak mengenal Allah. Tetapi kenapa Tuhan memakai Raja Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dari kerajaan Babilonia? Seperti itulah Tuhan bekerja kepada setiap manusia. Bukan orang yang dekat dengan kita atau orang yang betul-betul kita kenal bisa menyelamatkan kita dari kesulitan kehidupan. Ada satu cerita yang terjadi kebetulan kepada saya sendiri. Satu ketika beberapa tahun yang lalu saya mengalami kesulitan ekonomi yang memang mencapai titik yang betul-betul tidak bisa jalan keluar. Tapi suatu ketika ada seorang Bu Haji yang memang berteman akrab dengan istri saya. Mereka mungkin bercerita-cerita, istri saya mengeluh, berkeluh kesah terhadap persoalan yang terjadi pada saat itu. Tahu apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Ini seorang Bu Haji. 3 hari kemudian dia datang menawarkan uang untuk modal dari istri saya. Kebetulan waktu itu saya menghadapi suatu usaha yang betul-betul bangkrut dan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa saya atasi. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Saya mencoba kepada saudara-saudara ataupun kepada orang-orang yang betul-betul saya kenal, tapi jawaban klise akan selalu kita dengar dari orang-orang itu. Ini seorang orang yang tidak percaya Yesus Kristus, tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus, tapi bisa memberikan jalan keluar bagi kehidupan. Inilah sebenarnya kilas balik kehidupan kami.
sampai saat ini, saya yakin dan percaya itu adalah akibat atau disebabkan oleh pertolongan dari Bu Haji tersebut. Mungkin saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara, bisa juga kita menemukan jalan keluar dari orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Memang itu adalah suatu peristiwa yang memang tidak bisa kita analisa atau kita terima di dalam nalar pikiran kita. Itu adalah suruhan dari Allah atau Tuhan Yesus. Seperti itulah kadang-kadang Tuhan Yesus menolong seseorang atau memakai seseorang untuk memberi jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seseorang. Kiranya saudara-saudara bisa meyakinkan diri saudara dengan mendengar renungan harian ini. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan akan menunjukkan jalan. Orang lain yang tidak percaya dengan Yesus Kristus bisa disuruh atau diurapi Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Seperti yang tertulis di Yesaya 45 ayat 1 itu, seperti apa Kores diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Babilonia ketika itu. Kiranya firman Tuhan saat ini bisa menjadi modal hidup kita, agar kita lebih dekat dan yakin dan percaya Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang percaya yang mengalami kesulitan hidup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu sudah tersampaikan. Kiranya dengan firman ini Tuhan, kami lebih yakin dan percaya Tuhan. Hanya Tuhanlah Allah yang selalu menjadi andalan hidup kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Mungkin Tuhan bisa aja mau memberikan jalan keluar melalui orang-orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Tapi yakin dan percaya Tuhan, itu adalah suruhan-Mu. Karena dengan firman ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, dan kami lebih yakin dan percaya terhadap kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas.